Om Swastiastu. Perkenalkan, nama saya Niptuyuna Prastadewi. Kali ini saya akan menjawab beberapa pertanyaan seputar Bali. Di dunia, Bali terkenal sebagai tujuan pariwisata dengan keunikan berbagai hasil seni budayanya, khususnya bagi para wisatawan Jepang dan Australia. Bali telah dihuni oleh bangsa Austronesia sekitar tahun 2000 sebelum Masehi yang bermigrasi dan berasal dari Taiwan melalui maritim Asia Tenggara. Budaya dan bahasa dari orang Bali demikian erat kaitannya dengan orang-orang dari kepulauan Indonesia, Malaysia, Filipina, dan Oseania. Setiap sekte menghormati dewa tertentu sebagai ketuhanan pribadinya. Budaya Bali sangat dipengaruhi oleh budaya India, Cina, dan khususnya Hindu, mulai sekitar abad ke-1 Masehi. Masyarakat Bali melakukan sesajen itu sejak dulu. Tujuannya untuk memperoleh kebahagiaan dan menolak kesialan. Sementara, Sangha Penghijang adalah suatu bangunan suci yang dipakai sebagai tempat untuk persembahan melakukan sesaji yang dilakukan pada pagi hari sebelum melakukan aktivitas sehari-hari. Payas alit merupakan jenis pakaian adat yang paling sering digunakan dalam kegiatan sehari-hari, biasanya digunakan untuk ibadah. Kebaya Bali memiliki lengan dan baju terbuka, sehingga pemakaiannya biasa dilengkapi dengan sabuk di tengah dada. Tradisi Metata adalah upacara potong gigi yang dilakukan oleh umat Hindu di Bali. Biasanya juga disebut tradisi Mepandes atau Mesangi. Tradisi ini wajib diikuti oleh semua orang Bali, baik laki-laki maupun wanita yang telah menginjak masa remaja. Yang pertama ada Balai Bengong. Balai Bengong dipakai sebagai tempat untuk melamun atau tempat untuk bersantai. Yang kedua Balai Jineng, digunakan sebagai tempat menyimpan padi yang ditempatkan pada bagian yang paling atas dengan memakai tangga. Bagian tengah balainya digunakan untuk tempat istirahat, dan bagian yang paling bawah adalah untuk tempat menyimpan peralatan pertanian. Yang ketiga ada Pewaragan atau Balai Paon, digunakan sebagai tempat untuk melakukan kegiatan masak-memasak dan makan serta disebut sebagai dapur keluarga. Yang keempat ada Balai Paruman, digunakan sebagai tempat musyawarah keluarga dan juga sebagai tempat untuk mempersiapkan sesaji menjelang upacara keagamaan. Yang kelima, Balai Aling-Aling. Dahulu, bangunan tersebut berfungsi sebagai tempat untuk menulis dan membaca kitab Weda, dan sekarang tempat itu berfungsi sebagai tempat belajar. Di bangunan tersebut terdapat sebuah patung yang disebut dengan patung Desa Trunyan. Yang keenam, Balai Gedong. Balai Gedong digunakan sebagai tempat tinggal anak gadis yang belum menikah, dan di samping itu tempat untuk menyimpan benda-benda pusaka seperti keris, tombak, dan barang berharga lainnya. Yang ketujuh, Balai Dauh atau Balai Loji, digunakan sebagai tempat tinggal para anak laki-laki yang belum menikah dan juga untuk menyelenggarakan aktivitas keluarga setiap hari.